me do my two-step. Halo Tribuners, kembali lagi di Tribun Konten Official Podcast edisi Berbincang Kesehatan. Kali ini masih bersama saya Rio, dan kami mengucapkan terima kasih untuk seluruh Tribuners yang sudah berpartisipasi di kegiatan Big Shopping Exhibition Shop Elektronik Pontianak dan Fix Pontianak minggu ini dari tanggal 28 sampai dengan tanggal 30 September kemarin. Jangan lupa untuk Oktober kami juga akan ada special edition lagi untuk Tripodcast, dan juga ada beberapa event-event virtual yang pastinya jangan sampai kelewatan, karena ini selain juga ada hadiahnya, ini juga akan membawa kita ke dalam sebuah pemahaman baru khususnya untuk materi tentang keuangan. Nah, gitu. Tapi untuk kali ini kita akan kembali lagi di Berbincang Kesehatan dengan tema kali ini itu adalah apa benar olahraga bikin serangan jantung? Nah, seperti kita tahu, harusnya olahraga itu biasanya itu membuat kita jadi sehat, segar, bugar gitu. Tapi ada pertanyaan dan juga ada fakta yang berkembang di masyarakat itu, ternyata kalau kita berolahraga itu juga bisa memicu serangan jantung. Nah, olahraga seperti apa yang bisa kemungkinan memacu serangan jantung, atau apakah ini benar, apakah ini adalah sebuah asumsi? Nah, ini akan kita kupas hari ini bersama Dr. Joy dan juga Dr. Evri. Anda lagi. Saya lagi. Kayak robot, tau gak sih? Now I hate COVID-19. Karena it's too much. Ya, gitulah Mas. Kami Nasib. demi kesehatan bersama ya. Betul. Biasanya ngomong ini benar-benar kayak ada batasannya, tau gak sih? Kayak ngomong tuh cuma sampai di sini. Iya. Tsunami. Ya, oke, apa kabar? Ya, baik-baik. Olahraga enggak? Olahraga. Ya, kayak saya Iya. rasa soalnya. Dengan olah hati ya. Kalian baper. Nah, bercanda. Jadi olahraga. Nah, kita ngebahas tentang olahraga ini bisa memicu serangan jantung. Kalau Dr. Erik sendiri, kalau olahraga itu cenderung olahraga yang seperti apa? Kalau saya sih bervariasi banget sih olahraga saya. Wow, kelihatan ini ya, atletik banget ya hidupnya ya. Ya dampaknya ya. Enggak. Bervariasi, jadi tidak stuck di satu olahraga saja. Biasanya saya seringnya memang habiskan waktu banyak di gym, olahraga beban sama main basket. Basket ya? Basket, futsal ya, kebanyakan di situ. Oke. Sama olahraga mulut juga makan salah satu. Iya, olahraga wajah. Iya. Oke, ada futsal, ada fitness ya berarti ya. Basket juga paling sering sih basket sekarang. Gimnastik ada basket juga. Kalau Dr. Joy? Kalau saya sih ya kurang lebih sama kayak Erik, cuman lebih baik ke treadmill. Oke. Treadmill dan Kardio angkat beban lah. juga, ya. Oke. Treadmill, kardio, angkat beban. Oke. Dan olahraga mulut juga kadang-kadang. Makan ya maksudnya. Sama bukan olahraga bergibah. Itu juga itu susah ya. Iya, itu. Oke, nah untuk sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan, untuk menjaga kesehatan kita lah, misalnya biar kita tetap bugar, misalnya katakanlah kan tidak semua orang punya akses untuk punya ruang gerak yang luas gitu, apalagi ketika sudah bekerja, apalagi ketika sudah mungkin punya, kalau misalnya untuk seorang ibu jadi ibu rumah tangga itu kan juga banyak menghambat beberapa aktivitas. Kira-kira untuk normalnya nih, selama satu minggu, kalau per hari kan mungkin sulit gitu. 1 minggu tuh kira-kira berapa hari lah yang efektif buat kita melakukan olahraga dan berapa lama durasinya? Oke. Kalau misalnya untuk efektif ya, yang disarankan Ya, benar, yang disarankan. Kurang lebih selama 1 minggu itu 150 menit. 150 menit selama 1 minggu? 1 minggu. Berarti nah, itu cuma kayak 2 jam setengah menit gitu ya? Jadi bisa 1 minggu 2 jam setengah, ya benar-benar. Jadi dibagi jadi 5 hari. Jadi Senin sampai Jumat misalnya, Jumat sampai sama Sabtu rest day. Jadi kayak Senin sampai Jumat kan 5 hari. Jadi 1 hari setengah jam aja sebenarnya udah cukup. Udah cukup ya? Iya. Kalau setengah udah jam loh. sampai 3 jam, 5 jam itu tandanya dia banyak sekali waktunya.
Saya plot twist bukan nggak ada kerjaan ya, tapi Iya. banyak waktu gitu. Bukan, mungkin dia personal trainer. Oh bener. Iya, mungkin gitu dia ya. dari pagi sampai malam di gym kan. Ya kan, jadi dia harus Iya. keep himself atau herself motivated Iya, gitu ya. betul. Jadi Justru itu modalnya gitu. oh bener Iya. juga. Tapi efektifnya setengah jam aja Iya, ya, iya, udah cukup betul. ya. Jadi Tribuners yang sedang menyaksikan ini itu harusnya jadinya terbuka nih, yang biasanya mungkin karena biasanya kan banyak alasan, nggak punya waktu lah, Iya, betul. kegiatannya padat lah, inilah itulah, tapi kan ternyata setengah jam aja gitu. Itu. Sedangkan kalau misalnya kemarin kita juga sempat ngobrol dikit, biar kita banyak gerak juga ya, khususnya untuk Tribuners yang bekerja di kantor, itu gunakan misalnya kalau apalagi sekarang kan ke social distancing apa Iya. segala macam, kita kalau misalnya tidak suka jajan keluar kantor, mungkin setengah jamnya mungkin bisa makan siang, setengah jamnya itu bisa kayak keliling-keliling aja lah, muter-muter ruangan, putar lagu, Iya. dance cover Korea bisa gitu kan, cari kegiatan gitu biar bergerak gitu loh. Iya. Atau Breakdance itu misalnya nggak pernah parkirkan motor gitu kan, mungkin bisa parkir Iya, bisa, motor, bisa. bergerak gitu intinya ya, jadi menambah skill gitu ya kan. Iya. Oke, nah ke topik kita hari ini, kita bukan bahas mitos atau fakta ya, tapi lebih ke asumsi. Ini bentuknya pertanyaan, yaitu adalah apa benar olahraga bikin serangan jantung. Nah, karena ini kan kalau kita melihat dari sosok public figure kan, ini banyak sekali ternyata public figure yang diasumsikan meninggal itu karena banyak melakukan kegiatan olahraga yang kadang-kadang malam hari lah, atau misalnya siang tadi ternyata berlebihan, yang efektifnya setengah jam mungkin dia 5 jam kayak gitu kan. Nah, ada sejumlah kasus artis tanah air yang meninggal setelah olahraga yang terkena serangan jantung. Nah, apakah benar nih? Langsung kita nih. Benar nggak sih kaitannya kalau misalnya olahraga yang berlebihan, ini kita katakanlah olahraga yang berlebihan atau olahraga yang benar-benar memacu adrenalin itu bisa mengakibatkan serangan jantung? Dr. Erik, yang orangnya olahraga banget, bervariasi gitu olahraganya. Bagaimana memandang ini gitu? Kalau pandangan saya sih intinya seperti ini, Mas. Intinya itu tubuh kita tuh memang ada sih, kadang-kadang kan ada kata-kata bijak ya, di manusia tidak punya batas gitu katanya. Ada ya, tapi ya itu sebenarnya kalau pada organ tubuh sih itu nggak tepat gitu. Oke. Jadi kalau gini kan berarti kalau kita bahas ini kan berarti spesifiknya jantung ya. Iya. Nah, jantung itu tuh punya batas juga gitu. Maksudnya dia tuh punya batas kemampuan, memompa darah ya? batas kemampuan dia tuh apa, manusia tuh bisa beraktivitas seberapa kuat sih gitu dia gitu. Nah, dan kadang-kadang itu kan orang tuh kan dipaksain gitu. Oke. Kita kan nggak tahu nih, kan kita semangat tuh kan, itu dia makanya kadang-kadang orang semangat tuh kan dia sampai lupa batasnya gitu. Oke. Ya sering kayak gitu, makanya Berarti ada berkaitan misalnya ya? ya. Berkaitan ya? Iya berkaitan. Tapi kembali lagi Iya, ke aktivitas olahraganya lagi ya. Iya. Ya, dan durasi tadi ya, Dok Iya. ya. Dokternya ada tambahan? Oke, kalau misalnya berkaitan dengan durasi dan aktivitasnya ya tadi Mas Rio sebut ya. Oke, jadi sebenarnya kan kita kalau olahraga itu kan ada dua macam ya, Iya. cara garis besarnya ya. Ada yang olahraga yang aerobik ya, misalnya kayak lari ataupun lompat-lompat yang memacu jantung lah. Ada yang anaerobik yang cenderung lebih meningkatkan massa otot. Oke. Nah, itu dua hal yang berbeda gitu. Lalu ada juga yang tergantung dari intensitasnya, tergantung volume latihannya. Ada yang berat, ada yang ringan Oke. gitu. Yang ringan misalnya seperti jalan cepat, itu kan Jogging. lumayan ringan lah, jogging itu masih ringan lah. Kalau yang berat misalnya maraton Oke. atau lompat jauh, lompatin gedung gitu, itu yang tingkat Melompat dari berat. kenangan. Itu Set, itu bukannya, itu berat juga loh, termasuk olahraga berat loh itu. Iya, itu berat sekali. berat Melompat dan dari mematikan kesalahan-kesalahan itu, ya. yang ada di Iya. masa lampau. Oke. Iya. Berarti tergantung beban olahraganya lagi gitu Iya, ya. tergantung Iya, beban. betul. Jadi bisa saja kemungkinan asumsi yang berkembang bahwa banyak sekali public figure atau artis-artis yang meninggal ketika memang setelah berolahraga karena mungkin kerja jantungnya dipaksa atau jadinya ada ini ya, ada sedikit masalah gitu di jantungnya karena efek olahraga itu gitu ya. Wah, karena tadi Tribuners logikanya tadi efektifnya adalah setengah jam aja gitu satu hari, karena selama seminggu tuh hanya cukup 150 menit. Nah, jadi itu tinggal dibagi aja, kalau misalnya pengen 2 hari sekali atau misalnya pengen
1 minggu atau misalnya itu dibagi aja waktu-waktunya gitu. Jadi jangan terlalu dipaksakan. Kecuali kalau misalnya ini kan dokter Jo sama dokter Erik kan ke gym ya. Iya. Itu kan berarti yang dimainkan di sini adalah durasi di gymnya gitu. Berarti Iya, bukan kalau tadi misalnya ada kan kalau kita ke gym kan orang kan targetnya beda-beda ya. Ada yang cuman pengen kayak biar bakar lemak aja, biar ada Iya, aktivitas betul. aja. Tapi ada Iya. juga yang pengen body shape gitu. Iya, Body betul. shape gitu kan, pengen punya bentuk badan yang bagus gitu. Nah, apakah itu juga harus mengikuti anjuran kesehatan gitu bahwa Iya. jangan sampai berlebihan. Kadang-kadang harus kalau kemarin saya ngobrol-ngobrol sama kalau atlet mungkin beda kali ya, Iya, karena kan atlet memang Ada targetnya, ada- targetnya bukan dari durasi kan, targetnya Iya. pasti dari misalnya bisa melompat berapa tinggi. betul. betul, Makanya betul. mereka itu 1 hari itu minimal maksimal 2 jam. Iya. Betul. Dan 2 jam itu pun tidak langsung, misal kalau misal mereka ada 2 sesi, misalnya satunya pagi, nantinya sore gitu. Jadi ada iya. jeda istirahat, makan kayak gitu. Jadi Iya, kalau atlet sih saya yakin pasti udah ada protokol khusus nih untuk Iya. melaksanakan olahraga. Nah, kalau misalnya teman-teman yang sekarang sedang kan ini juga trennya panjang nih, Iya. tren body shape ini kan Iya. panjang dan juga tidak hanya diminati oleh pria saja tapi kan juga banyak perempuan. Nah, itu kan itu gimana tuh buat biar kita bisa kasih Tribuners yang mungkin sekarang sedang menjalankan program untuk body goals kayak gitu kan. Itu juga tetap bukan mematuhi tapi itu juga tetap bisa sesuai dengan efektivitas berolahraga tuh kira-kira berapa lama? Kalau misalnya untuk teman-teman yang pengen bulking misalnya kayak gitu, nambah massa otot misalnya kayak gitu, pengen punya roti sobek gitu, beli bahkan ngapalah harus ke gym. Beli aja di banyak Indomaret, sekarang banyak. jual tuh. Tempel aja pakai Kan? isolasi gitu. Apalagi semenjak itu tuh Asian Games yang that one, you Iya, know, iya. yang itu kan juga kayaknya memacu orang kayak ternyata it's sexy standard gitu. As a man tuh kayak gitu gitu. Jadi Iya, semua orang betul, sekarang Iya. pengen ke gym biar punya apa ya? Biar punya daya tarik yang beda Iya. gitu. Iya, Nah, kalau betul, buat teman-teman kayak gitu bukan logikanya, efektifnya berapa lama gitu kalau untuk yang memang punya goals gitulah ke gym kayak gitu. Atau olahraga yang pengen punya goals gitu. Apakah juga di-push atau boleh saja dia langsung kayak 250 menit gitu. Dokter Erik gimana tuh? Oh ya, Dari jadi anak gym banget nih. kalau berarti ini lebih ke gym aja kali ya spesifiknya. Jadi sebenarnya kalau nge-gym itu yang pertama itu harus mulailah dari beban yang paling ringan dulu gitu. Paling ringan. Iya, Oke. jadi karena kan tubuh kita kan perlu adaptasi nih. Apalagi Oke, misalnya oke. teman-teman yang saya nggak tahu kan sobat Tribuners ini yang pernah nge-gym atau enggak gitu. Oke. Nah, saya juga selalu gitu. Saya kan saya dengan Dokter Joy kan udah cukup lama nge-gym ya. Jadi Oke. beban yang diangkat memang sih udah lumayan besar berat lah gitu. Nah, tapi kan tentu saja semua itu mulai dari bawah dulu. Semua mulai dari yang paling Berproses ya. ringan dulu. Iya. Jadi tuh jangan kadang-kadang benar kata Mas Rio tadi. Saya sangat setuju. Targetnya itu salah gitu. Jadi yang lihat itu kayak tiba-tiba kok gila nih orang ini bisa angkat 100 kilo misalnya gitu. Iya. Sedangkan kan dia kan sebenarnya dia tuh nggak tahu prosesnya gitu. Prosesnya mulai dari nol, mulai dari angkat dari ringan, sedang sampai berat gitu. Jadi yang penting itu sebenarnya itu tadi. Yang pertama mulailah dari gerakan yang berat yang ringan. Kemudian itu yang kedua gerakannya harus benar. Itu Oke. yang penting lagi. Jadi jangan lupa meskipun Anda misalnya angkat 100 kilo lah misalnya bisa, tapi kalau gerakannya salah itu nggak ada efeknya gitu. Kurang bagus. Dan right. yang paling penting ini satu lagi, olahraganya itu jangan terlalu ngikuti program orang lain gitu. Jadi itu Oke. jadi itu pelan-pelan aja gitu, sesuaikan dengan kemampuan kita, jangan dipaksakan. Makanya tadi kalau karena melihat targetnya terlalu tinggi dan tidak menyesuaikan, nggak mulai dari nol, nggak mau pelan-pelan, itu tadi bisa memicu masalah kesehatan, itu salah satu jantung tadi. Oke. Itu yang masalah. Oke. Nah, I got a point nih. Iya. Berarti Iya. nggak ada masalah sebenarnya asalkan tahu proses dan tahu Betul. kapasitas tubuh kita Iya. dulu gitu ya. Betul. Dan untuk mencapai sebuah goals yang baik itu kan lebih baik berproses gitu. Jangan Iya. langsung pokoknya aku dalam 3 bulan ini harus begini gitu. Oh jangan. Ya kalau misalnya untuk dari segi kita pandang dari sudut pandang bisnis sih yang punya gym seneng-seneng aja ya. Tapi kan itu tempat gym kan tidak menanggung BPJS kesehatan Anda gitu. Nanti setelah 3 bulan badan Anda oke, tapi ternyata organ tubuh Anda yang rusak kan itu kan juga bahaya. nggak balance jadinya Betul, ya betul, gitu betul, ya. iya, betul. Oke, Ini sebenarnya gini Natri. sih, mungkin mau
namain dikit lagi aja. Bahwa sebenarnya kalau mau olahraga, entah itu mau yang aerobik, Iya. yang lari, lompat, dan bla bla bla, maupun yang angkat beban, ya itu sebenarnya itu harus individualize. Oh. Jadi nggak, misalnya si dokter Erik dalam waktu 3 bulan udah bisa lari 30 menit 5 kilometer. Itu belum tentu saya harus ngikutin kayak dokter Erik. Oke. Jadi saya harus tergantung lagi ke kapasitas sendiri. Oke. Bukan mengejar goal yang dokter Erik yang sama persis gitu. Bisa Oke. aja saya lebih cepat mencapai kemampuan itu, bisa aja saya Lebih lebih lambat lambat. gitu. Jadi harus melihat ke diri sendiri lagi. Oke. Yang tadi 150 menit itu sebenarnya hanya saran Saran ya. untuk mencegah penyakit jantung Oke. dan pembuluh darah, bukan untuk yang Bukan standarnya Iya, segitu bukan ya. standar Ya, segitu. jadi Itu- untuk kita iya. berolahraga tapi tidak mengakibatkan ada inilah istilahnya ada Iya. permasalahan di organ Betul, tubuh ya. kita. Gitu. Jadi itu angka minimal kalau Anda mau selamat, lebih mengurangi Dok, ini, kalau ya selamat. kan? Ya. Lebih mengurangi risiko terkena serangan jantung pada beberapa tahun ke depan. 150 menit tuh minimal Oke. dalam seminggu. Kalau Anda mau lebih, boleh. Tapi ya sama kayak dokter Erik bilang, step by step, nggak Step by langsung step. tinggi gitu. Oke. Nah, itu Tribuners ya yang sekarang mungkin udah mulai daftar-daftar gym, udah mulai mencari apa ya kelompok-kelompok olahraga buat Iya. latihan. Betul. Nggak masalah gitu selama memang goalsnya kan karena kalau saya sih secara awam ya olahraga tuh kan menyehatkan kan harusnya menyehatkan tidak hanya jasmani tapi juga rohani gitu. Kalau terkadang udah terlalu berlebihan kita benar jadi kita goalsnya di orang lain misalnya kita pergi gymnya sama-sama si orang ini kok kayaknya lebih reaksi di tubuhnya kok kayaknya lebih cepat gitu ya kok dia Iya. bisa lebih cepat dari saya ada perubahan-perubahan ya kita jangan lihat di dia gitu. Iya. Berarti kita lihat lagi, mungkin dia memang fokus gitu olahraga. Kita fokusnya olahraga hanya buat selfie saja. Ada kan? Iya, Nah, ada. jadi Banyak. jangan ini, jangan apa ya, jangan sampai apa ya, ada inilah faktor-faktor kepentingan-kepentingan lain. Kalau mau olahraga lah yang benar betul. gitu ya. Tribuners ya, jangan biasakan tuh bebannya enggak seberapa, selfie-nya banyak. Oke, lanjut ya. Tapi kadang-kadang ya loh, maksudnya saya I don't want to say that, but it's true. Oke. Tapi olahraga tuh kenapa sih kalau tadi dibilang titik fatal nih olahraga bisa memacu serangan jantung, bisa menimbulkan serangan jantung. Titik fatalnya tuh ketika kita udah olahraga di tahap yang seperti apa, Dok? Oke, jadi sebenarnya gini. Kalau pada orang yang sebelumnya punya penyakit, itu ya bisa dijelaskan lah ya, misal emang sebelumnya punya penyakit jantung kongenital, atau emang ada masalah jantung lah, emang udah dari sononya, Oke. itu kalau misal pada orang-orang muda yang di bawah 30-40 tahun, itu dia lebih, kebanyakan meninggal serangan jantung pada saat aktivitas, itu disebabkan karena memang ada penyakit jantung bawaan. Kebanyakan ya, kalau pada orang tua pasti penyakit jantung koroner gitu. Tapi itu ya normal lah, wajar, maksudnya ada penjelasannya gitu kan. Oke. Nah tapi kenapa pada orang yang ternyata sehat, emang nggak ada penyakit ini, nggak ada penyakit itu, emang sering olahraga, memang rajin gitu ya. Kenapa bisa? Iya. Karena jadi ada penelitian nih, dia bilang kalau orang yang sering berolahraga itu terjadi penumpukan kalsium. Oke. Penumpukan kalsium di pembuluh jantung koroner itu gitu. Dan itu yang menjadi plak juga, sama seperti kemarin kita bahas tentang kolesterol dan lain-lain kan ya Mas Rio ya. Iya, benar. Yang bisa menyumbat pembuluh darah ya. Yes. Nah, itu sedikit penjelasan. Tapi apakah penumpukan kalsium ini menyebabkan serangan jantung? Nah, itu masih Dipertanyakan, masih diteliti. dipertanyakan. Iya. Oke. Masih apa ya? Curiga. Masih ada kecurigaan ya, Dok ya. Tapi ya itu tadi ya, berarti kenapa sampai bisa menimbulkan karena memang kalau tidak dikontrol ya jadinya akan seperti itu gitu ya. Nah, ini kalau Dokter Ering ini pertanyaan saya selanjutnya adalah ketika nih misalnya kayak tadi ini kan katakanlah ada kalau tadi itu ada penyakit bawaan gitu atau memang kalau orang tua ada jantung koroner misalnya kayak gitu. Kalau orang yang sudah misalnya didiagnosa punya penyakit gitu, punya penyakit di pada jantungnya itu, ada nggak sih olahraga yang disarankan sehingga tidak mempengaruhi ini ya kerja jantungnya, atau malah disarankan untuk tidak olahraga sama sekali? Kalau orang yang udah punya penyakit jantung, itu gimana, Dok?
Jadi kalau ini jadi ceritanya dia udah punya penyakit jantung Udah itu punya. ya, udah terdiagnosis ya. Jadi kalau pertanyaan tadi jawabannya sebaliknya justru harus dilatih jantungnya. Jadi harus tetap ada olahraga, tapi mungkin olahraganya tuh yang bersifat lebih ringan aja gitu. Oke. Misalnya kayak tadi dokter Joy bilang tuh seperti jogging gitu. Itu kan olahraganya kan yang pertama nggak terlalu berat ya, nggak akan memacu jantung banget gitu. Contoh olahraga yang berat itu kan kayak sprint misalnya atau maraton. Tadi kan maraton kan larinya jauh banget ya, Iya, dari bener, misalnya di Pontianak Singkawang gitu misalnya maraton. Bisa jadi ya tuh. Bisa jadi juga kan. Nah, maraton kan jaraknya selalu luar biasa ya, 20 berapa ribu gitu ya. Iya, iya. Kan jadi gitu. Nah, itu kan nggak disarankan gitu, jangan. Tidak ke Singkawang sih, Dok. Oh, enggak ya? Sepeda masih masuk Singkawang. Oh ya. 21 kilo ya keliling Pontianak ya. Jadi Langsung kayak, kok ada yang main nih? Nggak ada lari. Oh. Tunggu dulu. Kok tanya dong larinya kemana? Gue dari Pontianak jejak Singkawang. Oh, kok bodoh. Nggak ada bangga-bangganya aku. Oke, Jadi tadi yang disarankan itu memang olahraga yang aerobik ya. Jadi kalau malah ada sebutannya kayak olahraga kardio gitu. Oke. Nah, kenapa dinamakan olahraga kardio itu karena itu tadi dia memang berefek ya, memang ada efek baik pada jantung gitu. Oke, berarti kayak sepedaan gitu boleh ya? Boleh. Asalkan jangan sepeda, jangan balap. Iya, sepedanya sepeda Balap olahraga ini yang, sepeda bisa sampai Singkawang nih. yang tangan Bisa. nunduk gitu. Nah, itu Gitu. Asalkan bukan sepeda motor juga. Betul juga, Nggak betul. efek ya kan? Sepeda motor, walaupun sepeda motor itu bisa memicu serangan jantung kalau terlalu ngebut. Oh, betul juga ya, ngerem mendadak ya. Nah, jangan ke jantung dengan kau-kaunya nanti. Oh, betul juga. Rusak, ya kan? Oke, nah selanjutnya nih. Ada orang yang bilang kayak gini ya. Kok ada sih berita orang yang sehat gitu, yang sering olahraga gitu ya. Kan kita kan selalu berasumsi kayak orang yang sering olahraga tuh pasti hidupnya sehat. Seperti hidupnya itu tidak akan mungkin ada penyakit lah gitu di hidupnya. Orang yang olahraga, yang eat clean ya, misalnya kayak sekarang kan udah masuk era vegetarian lah, ada vegan kayak gitu-gitu kan. Jadi kayak, wah, tapi ternyata pas dilihat jejak sekali kita lihat-lihat lagi rekam medisnya, ternyata dia juga bisa sena jantung gitu, atau malah pada saat mungkin sedang beraktivitas yang berkaitan dengan olahraga, dia justru kolaps kayak gitu. Nah itu kenapa tuh, Dok? Maksudnya kayak kenapa? Ini kan yang jadinya orang bertanya-tanya. Jadi aku nih harus olahraga apa enggak olahraga sih? Ini kok kayaknya dilihat nih, ya namanya juga ya kita kan dari kacamata media ya, dari kacamata dari televisi gitu. Kita lihat contohnya mungkin kita sebutkan kemarin mungkin ada beberapa nama ya, kayak Haji Mas Said, ada almarhum ini ya suaminya Bunga Citra Lestari ya, kan terkenal ya. Wah, orangnya seolahraga itu gitu hidupnya. Wah, tapi ternyata meninggal juga gitu. Maksudnya kayak yang namanya meninggal ini kan udah catatan Tuhan gitu ya. Tapi kan ternyata dilihat dari pola hidup yang sehat itu juga ternyata tidak menjamin gitu, Dok. Itu gimana, Dok? Biar Tribuners ini terbuka pola olahraga atau hidup sehat yang seperti apa sih nih yang kita bisa terhindar gitu dari penyakit khususnya serangan jantung gitu. Iya. Jadi kalau itu penjelasannya mungkin ada yang santet kali ya, Mas. Gimana? Sungguh unexpected ini, John. Bahaya, berarti saya juga bisa dong nanya takut juga saya. Oke, jadi itu ya sebenarnya kejadiannya itu sangat jarang. Sangat jarang kalau misalnya orang yang emang aslinya sehat, udah ya bisa dipastikan sehat sekali gitu ya, sering olahraga, emang gym freak gitu ya. Itu angka kasusnya memang sangat-sangat sedikit lah. Iya, dibandingkan dengan serangan jantung yang karena pada orang tua yang emang punya darah tinggi, kencing manis dan lain-lain. Nah, itu angka kasusnya sangat kecil lah kalau dibandingin. Nah, itu. Tapi kalau penjelasannya memang belum jelas, cuman saat ini yang mungkin dicurigai itu yaitu penumpukan kalsium itu. Dan itu ya sebenarnya masih dipertanyakan lah kenapa. Karena kan kasusnya masih jarang, ya kan. Otomatis penelitiannya juga belum bisa banyak, belum bisa mencapai kesimpulan yang konklusif lah gitu. Kalau dokternya ada tambahan? Oke, kalau dari saya sendiri sih ya mungkin yang pertama tadi setuju sih ya, mungkin santet juga bisa. Ya boleh lah ya. Kita bahas santet ya lah. Tapi menurut saya itu ada banyak faktor lagi, Mas,
yang secara ilmiah oke, yang pertama itu tadi yang memang Oke. penumpukan kalsium itu ya dok. Tapi yang kedua gini, kadang-kadang kita kan nggak ngikutin orang tuh 24 jam gitu. Benar. Nah, jadi itu mungkin kita nggak tahu intensitas kegiatan orang itu gitu. Maksudnya misalnya kegiatan saya nih misalnya saya habis jaga rumah sakit, saya nggak istirahat, saya langsung nge-gym lagi. Tapi Oke. kan mungkin itu kan berbahaya banget gitu. Iya. Kalau kita sangat kurang istirahat banget tuh berbahaya gitu. Jadi misalnya saya habis jaga malam nih, gila, dari sore sampai pagi, terus paginya saya nge-gym gitu. Iya. Nah itu kan juga berbahaya gitu. Jadi itu lebih ke itu lagi ke faktor ini pola hidupnya gitu. Oke. Kadang-kadang kita lihat mungkin orang yang memang rajin olahraga tuh, tapi kita nggak tahu waktu istirahatnya gimana, Oke. pola makannya gimana. Oke lah, kita mungkin lihat dia tuh eat clean lah, kayak bahasa eat clean ya, makannya bagus gitu. Tapi apakah dia cukup istirahat, apakah dia cukup tidur, nah itu kan perlu diperhatikan. Itu bisa juga jadi faktor risiko kan, tetap. Produktivitas hidup lah ya istilahnya. Iya betul, Jadi iya kayak, seperti itu. jadi olahraga ini sendiri kan mungkin ya buat Tribuners ini menjadi sebuah lifestyle gitu. Tapi juga kembali lagi disesuaikan lagi dengan kebutuhan hidupnya tadi gitu. Karena olahraga itu betul. harusnya individualized. Tadi jadi dilihat kapan kita. Jadi kita harus tahu nih kapan kita kerja, kapan kita istirahat, kapan kita makan, kapan kita olahraga, dan itu harus teratur gitu. Jadi kalaupun misalnya ada satu hari, kalau dari cerita Dokter Erik tadi ada hal yang harus membuat kita tidak bisa berolahraga secara rutin, ya udah nggak apa-apa, skip aja dulu, tapi fokusnya di istirahat gitu. Iya betul. Jangan semuanya digenjot gitu. Bukan kadang gini, kalau satu hari aja nggak nge-gym nih kayak badan aku sakit-sakit katanya. Itu bukan karena badan kau sakit, karena kau nggak istirahat. Jadi you have to listen to your body. Iya. Kalau kita udah dilihat padat gitu ya, jadwal kita padat, dan ternyata ada kan biasa orang tuh berasumsi kayak gitu. Kalau karena udah terbiasa ke gym, misalnya 3 bulan rutin ke gym, tiba-tiba di bulan keempat dapat pekerjaan yang dia harus ke lapangan, bla bla bla, yang tadinya bisa 3 kali seminggu, jadinya cuma bisa 1 kali. Iya. Itu pun kadang-kadang gitu. Dia bilang, oh nggak bisa nih, kayaknya badan aku nih tiba-tiba kayak sakit-sakit gitu loh. Mungkin karena kalian belum butuhnya istirahat dulu gitu. Iya. Saya sempat di 2 bulan belakangan saya sempat aktif untuk ikut Muay Thai gitu. Tapi saya lihat lagi loading, oh ternyata load activity saya di September ternyata mungkin secara timing bisa aja, tapi mungkin kondisi tubuh saya udah nggak mampu gitu. Kalau malam, walaupun kayak masih ada jeda 2 jam dari break kerja ke olahraga itu ada, tapi saya ngerasa kayaknya 2 jam ini lebih baik saya menetralisir gitu. Misalnya kayak makan atau apa, habis itu istirahat gitu. Dibanding saya paksain, takutnya malah besoknya sakit gitu. Karena pernah gitu. Kayak jadinya pegel-pegel gitu. Pegelnya tuh yang berkelanjutan agak panjang gitu. Ternyata harusnya kita istirahat aja dulu. Iya ya. betul. Tribuners jangan apa ya, jangan terlalu itu lagi tadi. Kalau misalnya punya target juga kita harus lihat dari kondisi tubuh kita lagi gitu. Jadi kalau kembali lagi, olahraga itu fokusnya adalah untuk menyehatkan jasmani dan rohani gitu. Jadi harus balance. Ya. Jangan dijadikan olahraga ini untuk pelampiasan kesehatan rohani saja. Itu juga tidak akan menjadi gitu. Itu yang saya rasakan. Karena pas saya pilih Muay Thai kan kayak butuh adrenalin gitu. Karunya semuanya keluar. Capeknya aja ada. Sehatnya belum tentu. Tapi kalau misalnya ternyata kalau kita udah dalam keadaan memang pengen berolahraga itu dalam keadaan apa ya, mentally, physically prima gitu ya. Jadi pergi ke sana tuh capeknya tuh keringetannya itu bukan keringatan capek gitu loh, tapi kayak seger gitu. Seger, iya. Dan justru tidurnya lebih enak. Nah, karena saya berapa kali olahraga kok malah nggak bisa tidur gitu. Malah kayak kok capek sekali. Kayaknya hari ini kayaknya nggak sepadat itu, tapi pas habis olahraga justru jadi capek. Ternyata itu kalau saya sih cara pribadi, saya harus tahu juga mood saya gitu. Jadi kalau misalnya lagi nggak mood, yang mending jangan olahraga gitu. Kasihan alat olahraganya gitu. Mending dipakai orang lain aja. Ini karena aku useless nih. Kau baru putus olahraga, lagi jadian kau lupa nih sama aku gitu. Alright. Nah, Tribuners itu sedikit perbincangan kita masih tentang apakah benar olahraga bikin serangan jantung. Nah, masih banyak sekali yang bisa kita kupas untuk topik kita kali ini, tapi sebelumnya kita saksikan dulu yang satu ini.